Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok pembuat fresh pipe ya. Proposal pembuat fresh pipe. Jadi sebelum memulai presentasi, kita perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Israf Yaden Firdaus dengan NIM belakang 15. Saya Latif Raja dengan NIM belakang 03. Saya Najila Latif Ramadhani dengan NIM belakang 021. Dan saya Nunuri Maratungga dengan NIM belakang 17. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, CV Fresh Bite Indonesia. Inovasi kuliner Nusantara, asinan buah segar higienis untuk gaya hidup modern yang sehat dan praktis. Kemudian lanjut ke latar belakang. Latar belakang, mengapa kami milih asinan buah sebagai landasan rencana bisnis CV Fresh Bite Indonesia? Berikut adalah analisis realitas pasar dan potensi lokal kami yang akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Untuk selanjutnya ada peluang dan kelayakan usaha. Yang pertama ada berkelimpahan lokal. Indonesia adalah negara tropis yang menghasilkan buah hortikultura melimpah. Pengolahan asinan memperpanjang masa simpanan sekaligus menaikkan harga jual buah segar. Yang kedua ada pergeseran tren sehat. Konsumen urban mulai menghindari camilan tinggi gula sintetis atau pengawet, beralih ke alternatif agar alami yang padat serat dan vitamin. Dan terakhir ada warisan kuliner. Asinan adalah rasa legendaris yang akrab bagi lidah Nusantara. Kombinasi rasa manis, asam, asin dan pedas memiliki basis konsumen setia yang luas. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadikan pelopor kuliner Nusantara yang berdampak dengan mengangkat asinan buah sebagai kuliner khas nasional yang bisa mendunia, serta sebagai inspirasi pertumbuhan UMKM daerah yang semakin mandiri dan berdaya saing. Lalu yang kedua ada visi utama. Yang pertama ada melestarikan kuliner tradisional dengan cita rasa asinan buah yang otentik. Lalu yang kedua ada pemberdayaan petani, menyerap hasil panen lokal demi kemitraan berkelanjutan. Yang ketiga ada inovasi variasi rasa agar pemanfaatan buah dinamik dan tidak monoton. Yang terakhir dan menjamin higienitas dan standar olahan buah bermutu tinggi. Kemudian ada deskripsi produk Fresh Bite. Asinan premium berkualitas. Asinan buah premium berbahan dasar buah-buahan segar pilihan seperti mangga, nanas, kedondong, bengkuang, pepaya muda, dan jambu air. Dan ada timun juga. Disiram dengan kuah resep khas bercita rasa manis, asam, pedas, dan gurih alami. 100% higienis dan alami tanpa pengawet buatan atau pemanis sintetis berbahaya. Kemasannya modern, menggunakan kap plastik kedap udara praktis yang aman, yang ramah mobilitas dan anti bocor. Tentunya ekonomis karena sangat ramah di kantong mahasiswa, namun menawarkan nutrisi berserat tinggi. Bahan baku utama. Bahan baku buah ada mangga muda. Buah utama pemicu rasa asam segar. Yang kedua nanas dan kedondong, pemberi aroma dan rasa asam yang khas. Yang ketiga bengkuang, menambah tekstur renyah alami. Pepaya muda dan timun, pemberi kesegaran dan penyeimbang porsi. Lalu ada jambu air, penambah variasi estetika warna dan khas. Bahan kuah khas, gula merah dan gula pasir untuk pemanis alami dan basis tekstur kuah. Cabai merah dan rawit, pemberi rasa pedas berlevel. Garam dan asam jawa, penyeimbang rasa gurih dan asam alami. Yang terakhir ada cuka makan dan jeruk nipis untuk penguat keasaman segar dan aroma sitrus. Kemudian akan dilanjut oleh Nunu. Lalu yang ketiga adalah metode atau alur produksi. Yang pertama dari persepsi, kupas buah, cuci bersih, lalu rendam sebentar di air garam ringan agar tidak terkondisi tirisan. Oksidasi. Ya, sorry. Lalu yang kedua,
ulek bumbu, haluskan bumbu cabai merah, keriting, cabai rawit, dan terasi, bakar sampai rata. Lalu yang ketiga ada rebus kuah, rebus air, bumbu halus, gula, garam di api sedang sampai mendidih sempurna. Lalu yang keempat ada koreksi rasa, matikan api, masukkan air, asam jawa atau jeruk nipis, saring ampas cabai, lalu didinginkan. Dan yang terakhir yang kelima, sajikan di suhu yang dingin, siram kuah ke buah, simpan di kulkas selama kurang lebih 2-3 jam sebelum saji agar resep optimal. Lalu aspek pemasaran atau segmentasi, kita di sini ada dua. Yang pertama di konsumen sasaran. Target pasar utama difokuskan pada wilayah sekitar kampus seperti mahasiswa atau dosen yang mencari cemilan penyegar di setiap perkuliahan. Lalu ada komunitas kampus, komunitas wanita yang didominasikan menyukai cita rasa pedas atau asam segar. Lalu yang ketiga ada Herlixtre atau kelompok peduli gizi alami biaya rendah. Lalu yang kedua, strategi menghadapi pesaing, keunggulan operasional dibanding pedagang tradisional atau salad modern, higienis mutlak, cuci bersih air matang dan kemasan cup higienis. Yang kedua ada bahan asli, menghindari pengawet pemanis buatan atau pewarna sintetis. Yang ketiga ada fleksibilitas, pemasaran digital atau pembayaran modern. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fani. Selanjutnya ada saluran pemasaran dan penjualan. Ada 3, yang pertama ada stand fisik, mendirikan stand minimalis yang bersih dan estetik langsung di wilayah padat aktivitas kampus universitas perwira Purbalingga. Yang kedua, melalui digital marketing, promosi visual asinan segar secara konsisten melalui konten estetis Instagram dan sistem pre-order interaktif di WhatsApp. Yang ketiga ada metode transaksi, kemudahan proses transaksi modern baik secara tunai, cash maupun non-tunai, cashless kris, ramah gaya hidup mahasiswa. Di sini ada rincian anggaran dan modal. Struktur pembiayaan, modal awal memulai usaha sebesar Rp125.500. Rincian modal awal ada modal peralatan sebesar Rp20.000 dan modal bahan atau perlengkapan sebesar Rp105.500. Biaya operasional rendah, memanfaatkan aset dapur mandiri sehingga memaksimalkan efisiensi anggaran awal. Kebutuhan operasional harian, ada buah campur seperti mangga, nanas, kedondong, jambu sebesar Rp33.500. Yang kemudian ada sayur dan air, pepaya muda, timun, dan air matang sebesar Rp12.000. Bumbu kuah yang meliputi gula merah, gula pasir, garam, dan cabai sebesar Rp39.000. Penyegar seperti cuka, asam jawa, jeruk nipis, dan es batu sebesar Rp14.500. Yang terakhir, perlengkapan penyajian meliputi gas, sendok, dan cup plastik sebesar Rp20.000. Sehingga total modal per hari yaitu sebesar Rp119.000. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nono. Lalu ada proyeksi hasil atau analisis SWOT. Kita targetkan mencapai 500 cup per hari, target per harian, kapasitas optimum produksi awal terkontrol per hari. Lalu ada 5.000 harga jual, lalu kita menempatkan 5.000 per pieces atau harga jual per cup. Sangat terjangkau bagi kantong pelajar atau mahasiswa kampus. Lalu ada total omset per hari bisa mencapai 250.000. Itu prediksi pendapatan per hari, penjualan habis 50 cup porsi. Lalu keuntungan bersih bisa mencapai 131.000. Estimasi optimal per hari setelah dipotong modal harian.
Terus ada Streges modal rendah, higienis, rasa khas, premium tanpa pengawet. Terus lalu ada Weakness, produksi tidak tahan lama, tanpa kulkas, kapasitas tim terbatas hanya 4 orang. Lalu ada Opportunities, tingginya minat cemilan sehat alami berbasis market mahasiswa besar. Lalu yang terakhir ada Trackers, frekuensi harga cabai atau buah-buahan musiman, pesaing jajanan instan modern. Saya kembalikan ke Israf. Oke, sampai kita ke penghujung presentasi hari ini ya teman-teman. Jadi saya akan membacakan kesimpulan. Jadi bisnis asinan buah CV Fresh Bite Indonesia merupakan solusi cemilan tradisional bergizi, sehat, dan ekonomis. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mendukung kemandirian UMKM mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.